Ini Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu tujuannya diantaranya agar supaya hati orang yang dituju tersentuh. Kemudian agar nasihatnya mudah diterima oleh nalar. Dan agar tidak terkesan menggurui lawan bicara, tetapi merasa diajak dialog. Orang yang diajak berbicara merasa dia apa itu dibaratkan seperti dialog. Ada beberapa ayat-ayat lain eh, seperti yang eh, bentuknya seperti apa yang tertera dalam ayat ini. Misalnya, ketika orang mengajak untuk beriman kepada orang-orang kafir, Allah memberikan gambaran, mengilustrasikan. Misalnya, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salama lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Misalnya begini, kita diajak berbicara, diajak berdialog, diajak berpikir. Kira-kira sama enggak kamu mempunyai majikan satu dengan majikan banyak? Kalau majikan banyak, yang satu menyuruh A, yang satunya menyuruh melakukan perbuatan yang berbeda antara A dengan B. Apakah kamu senang dengan majikan banyak? Nah, seperti itu kira-kira. Maka ini adalah gambaran apakah kamu senang beriman kepada satu Tuhan atau menuhankan satu Tuhan dengan menuhankan banyak Tuhan. Nah, ini Allah mengajak sering bahasanya yang digunakan bahasa-bahasa itu supaya tersentuh hatinya. Nah, mengajak berbicara. Seperti itu ya, di bahasa Al-Quran, bahasa yang begitu padat, puitis, belum lagi dari susunan-susunan yang kadang-kadang nikmat sekali. Yang sehingga pada mulai dari zaman Al-Quran diturunkan, masih ada pada zaman Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang mengakui betapa betapa agungnya kata-kata atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka tidak bisa mampu menyaingi. Bahkan sampai beberapa tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang bahasa sering membuat apa kata-kata menyaingi Al-Quran, misalnya Musailamah Al-Kadzab yang menyaingi dalam membuat surat Al-Fil, misalnya mereka mengatakan Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil, lahu dzanabun wabil wa khurtumun tawil. Nah, ini perumpamaan yang apa mereka menyaingi menyaingi bahasa-bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Hanya bercerita Al-Fil, surat Al-Fil, mereka Musailamah Al-Kadzab hanya berbicara tentang profil gajah saja. Padahal dalam Al-Quran ini justru banyak sekali isi yang begitu padat daripada makna dari surat Al-Fil. Kalau berbicara dengan alam taro itu berarti Allah ingin menceritakan kisah yang begitu menarik, kisah yang begitu dahsyat, kisah yang begitu uh, sangat mengagumkan. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam terkait dengan sisi kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Pesan-pesan yang ada di dalamnya, perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimatin thayyibah adalah keimanan. Keimanan seseorang yang paling mendasar adalah dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mohon maaf salah tulisannya ini kurang lengkap. Atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengakui keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah dianggap sebagai seorang muslim. Tentu tidak hanya sampai di situ saja, sebagai seorang muslim yang mukmin, yang memiliki keimanan, maka harus memenuhi tiga persyaratan. Atau keimanan harus memenuhi tiga syarat, yaitu tasdiqun bil qalbi. Hatinya, dalam hatinya menyatakan keimanan kepada Allah. Yang kedua, al-iqrar bil lisan, menyatakan keimanan melalui lisan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga, al-a'mal bil jawarih,
diwujudkan dalam perbuatan dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Maka disitulah orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah orang yang selalu imtithalu biawamirillah wajtinabun nawahi. Jadi harus memenuhi 3 persyaratan tadi, ya harus melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, dan semua kewajiban-kewajiban Allah dan semua larangan-larangan harus ditinggalkan. Ini sebagai seorang yang mukmin. Tidak cukup hanya beriman saja, tidak hanya cukup mengakui saja, hanya di KTP saja, tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka itu belum dikatakan sebagai seorang mukmin. Nah, kalau boleh bisa saja dikatakan sebagai seorang muslim karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi untuk menjadi orang mukmin yang betul-betul maka mereka harus selalu harus memenuhi 3 persyaratan ini. Kemudian asluha sabit. Asluha sabit. Akarnya kuat. Yang dimaksud di sini akarnya kuat adalah keimanan yang ada dalam hatinya mantap. Akarnya kuat pada ayat ini langsung menyebut kata akar, bukan akar dari sebuah pohon. Ini bahasa yang begitu ringkas yang digunakan Al-Quran. Seperti itu. Jadi kita sudah memahami bagaimana akar itu adalah bagian dari pohon. Maka tidak disebutkan pohon kalimat yang ada di sana. Yang dimaksud adalah keimanan dalam hati yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang mukmin adalah keimanan yang begitu mantap. Nah, pesan yang tersirat dalam redaksi ini adalah bagaimana supaya keimanan seseorang tetap terus kuat atau bagaimana keimanan tetap terjaga dan bertambah kuat. Tentu jawabannya adalah tetap terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kalimat tauhid kita selalu setiap saat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dikatakan bahwasanya kita selalu berdoa, diajar Nabi memberikan bimbingan kepada kita selalu supaya iman kita itu selalu bertambah kuat. Karena apa? Memang iman ini adanya bersemayam dalam hati dan hati itu selalu kadang-kadang pasang surut ya. Al imanu yazid wa yanqus. Iman selalu pasang surut. Maka sampai ada sebuah hadis itu ada yang mengatakan kadang la yasriqus sariqu illa wa huwa mu'min wa la yazni zani illa wa huwa mu'min. Nah, ada orang yang pada satu saat dia beriman. Ketika beriman mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Tetapi ketika orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, berarti di situ imannya agak jauh, imannya ditinggalkan. Nah, ini makanya di sini kita dalam ayat ini memberikan pesan kepada kita tetap terus supaya keimanan kita tetap kuat, tetap terjaga, tetap terpelihara. Dengan demikian, maka yang harus kita lakukan adalah kita dalam setiap aktivitas, setiap perbuatan, setiap kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita selalu mengawali dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sehingga dengan kalimat basmalah ini kita selalu menyertakan Allah kemana saja kita berada. Ketika kita pergi kemana saja, keimanan kita akan tetap terus. Maka di sini pentingnya kita selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat itu wa far'uha fis sama. Cabangnya menjulang ke langit. Ya, orang yang beriman selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menjauhi segala macam perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Selalu menjaga keimanannya, menjaga amal perbuatannya, selalu beramal saleh. Kemudian berusaha untuk menghindarkan dari perbuatan-perbuatan tercela. Ketika kuat iman seseorang yang diilustrasikan dengan cabangnya yang menjulang
tinggi adalah seseorang apabila imannya kokoh, maka ketika ada ujian atau cobaan, imannya tetap teguh. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang tidak lepas dari beberapa ujian, beberapa hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, pada saat itu ya, kadang-kadang ada orang yang tidak kuat imannya, mereka akan menurun. Artinya di sini ketika orang itu imannya kuat, mereka diuji dengan berbagai macam ujian, mereka akan tetap terus tegar, akan tetap tidak tergoyahkan. Kalau kita melihat bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada, yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, yang sakit, yang bertahun-tahun belum sembuh-sembuh. Nah, ketika itu ujian demi ujian, putranya meninggal, semua harta kekayaannya eh, habis. Yang diminta tetap aja sabar. Artinya semua sudah habis, yang ada tinggal dirinya saja. Ya Allah, Engkau mau uji saya, ujiannya apa lagi? Saya mohon kiranya jangan Engkau uji hati saya, gitu ya. Jangan kau tanggalkan iman kami. Jangan kau tinggalkan iman saya. Ya Allah, hanya permintaannya itu. Artinya apa? Ini karena iman salah satu contoh hamba yang sudah mendapatkan ujian yang begitu beratnya, tetapi terus menjaga keimanannya. Walaupun diuji dengan berbagai macam ujian yang sangat berat sekali, tapi tetap imannya tetap teguh dan kokoh. Nah, cabang yang menjulang ke langit juga mengindikasikan jauh dari polusi. Nah, jauh dari polusi sehingga udara yang didapat sangat bersih. Nah, di sini gambaran ya, gambaran mereka sudah sampai ke tahapan orang yang makomnya sudah tinggi, mereka yang sudah selamat dari segala macam ujian dan cobaan, mereka merasakan nyaman karena digambarkan imannya ini sudah melangit ya, imannya sudah melangit. Imannya sudah melangit, sudah sampai ke Allah, sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada tenang ya, yang ada ketenangan jiwa. Nah, tadi juga dibacakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya, yang sudah kita simak tadi. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Itu bagian daripada sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh dan kuat. Kemudian pohon tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon yang menghasilkan buah. Jadi orang yang beriman, ya, mereka adalah orang yang menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebut dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi setiap perbuatan diikuti atau diteladani orang lain. Kemudian mampu mensupport orang lain sehingga menjadikan orang lain semakin semangat dalam beramal. Untuk menjadi orang yang bermanfaat, penting untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena dalam ungkapan ayat tersebut adalah ada biidzni rabbiha, menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang menjadi orang yang bermanfaat, kita memiliki keimanan yang kuat, menjadi orang yang bermanfaat, itu tidak terlepas dari peran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwasanya itu tidak lain adalah bagian dari ini mengindikasikan adanya proses yang memang tidak ada orang yang begitu langsung menjadi orang yang betul-betul istimewa. Semua termasuk para nabi. Kalau kita melihat sejarah para nabi, Nabi Ibrahim juga melalui proses juga ya, proses ujian demi ujian yang cukup banyak. Kalau dalam kisah itu banyak sekali ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi fa'atammahun, hasil ujian-ujian tersebut Nabi Ibrahim mampu untuk menyelesaikan, sukses, sehingga dari situ Allah jadikan Nabi Ibrahim
seorang pimpinan, ya. Fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ini bagian daripada salah satu contoh. Ada proses untuk menjadi orang yang berhasil. Rasulullah pun juga proses menjadi orang yang berhasil, ya. Dan juga tidak lepas daripada hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahwasanya orang beriman, orang berhasil, orang menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu juga semuanya adalah bagian daripada pertolongan, tidak lain, bagian daripada petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya proses untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala di sini. Hingga menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itulah ibu-ibu sekalian, mohon maaf ini tidak menggurui, tapi kita sekedar sharing, menyampaikan bahwa pesan-pesan Al-Quran pada ayat 24 dan 25 surah Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian dari surat Ibrahim ayat 24 dan 25 yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bu Nyai Hajah Dr. Romlah Hidayati MA. Terima kasih Bu Nyai, sangat memotivasi kita. Yang telah dibahas adalah kemujizatan Al-Quran dan kalimat thayyibah, tentang bagaimana keimanan yang mantap yang harus tetap kita jaga dengan zikrullah. Ibu Nyai, para peserta hadirin hadirat, sudah sampai kita ke akhir dari acara ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, insya Allah kita bertemu kembali esok hari Selasa malam Rabu. Insya Allah kita akan membaca juz 15 oleh Ibu Nyai Hajah Mufizah. Kemudian juz 16 oleh Ibu Hajah Mashkuroh secara offline. Kemudian insya Allah narasumbernya adalah Ibu Hajah Dr. Yuminah MA. Dengan PIC Ibu Hajah Emamatul Qudsiyah. Demikianlah acara pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Bunda Hajah Nyai Aniroh, Bunda Hajah Romla, Bunda Hajah Mufijah, Bunda Hajah Mariati, Bu Ajah, Bu Umi Kulsum, dan semua ibu-ibu Nyai yang tidak sempat saya sebutkan namanya, tapi sekali lagi terima kasih, hanya Allah yang akan memberikan keberkahan kepada semua. Demikianlah acara hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan membacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illa lazina amanu wa amilus sholihat. Terima kasih atas kekurangannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Dewi. Mohon izin besok Selasa ada taklim virtual siang. Oh iya. Narasumber Profesor Dr. Ulfu Yanti, Ketua Hikmat Jawa Barat. Terima kasih Bu Nyai. Terima kasih Prof. Sururi, Ustazah Resti, Mbak Etika, Bunda Siti Amiro, alhamdulillah ada Mbak Hani ya, luar biasa. Izin pamit, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngantuk tadi. Assalamualaikum. Ngantuk dipanggil Bu Dewi baru bangun.
Ya Allah. Punya Romlah materi PPT-nya nggih di-share. Iya. Oh, Di belum tak napa kirim file ya. file nggih ngapunten. Ngapunten kan Ngapunten gelagapan. nggih. Ini. Sehat-sehat. Ngantuk banget. Assalamualaikum Saking semuanya, nikmat. semuanya. Nikmat Dengarkan dengerin suara ngajinya Bu Suaranya Umi. Bu Anis kayaknya Bu, nih. Bu. Dari Ya, Jogja. Gimana? Jakarta. masih di Jakarta, masih di Jakarta. Oh, nggih, alhamdulillah Mbaknya Ani Rahmat Mbaknya Bu Wanita. Hani Robiko. Pamit ya. Ya, pamit ya. Nggih, Bu Dokter Yumina, Pamit. sampai jumpa besok. Matur sembah nuwun. Ya Allah Mbak Luluk Munira, alhamdulillah. Lalu Luk Munirah sinten, Mbak? Bu Dubes, mantan Dubes Arab Oh, Saudi. Jogja ya. Jogja, Hmm. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Pamit wabarakatuh. nggih. Oke, pamit.